Kadif Humas Polri memberikan pengarahan sekaligus materi pembulatan kepada para personel Humas Polri dalam Rakernis Divisi Humas Polri 2024. Unit Reserse Kriminal Polsek Tambora berhasil mengungkap tindak pidana pencurian sepeda motor. Dalam pengungkapan ini, puluhan sepeda motor berbagai merek berhasil diamankan. Polres Purbalingga menggelar rekonstruksi peristiwa pembunuhan supir truk di jembatan Sungai Serayu, Desa Kembangan, Purbalingga. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 24 April 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Menteri Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Sat Narkoba Polres Bogor berhasil menangkap 2 orang pelaku tindak pidana narkoba di daerah Cilengsi, Jawa Barat. Kasat Narkoba Polres Bogor AKP Nur Istiono menjelaskan pelaku berinisial IW 24 tahun dan EB 24 tahun berhasil ditangkap di Kampung Mampir, Kecamatan Cilengsi. Saat penangkapan, IW diketahui sedang berupaya menempelkan narkotika jenis sabu. Dari hasil penangkapan, petugas menyita barang bukti berupa 43 bungkus sedotan yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan 4 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 22,85 gram. Jaket, wadah makanan, 2 unit timbangan elektrik, 2 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sementara itu, Polres Kutai Barat menggelar kegiatan rekonstruksi adegan terkait kasus kekerasan terhadap seorang anak yang berujung pada kematian. Kegiatan tersebut diadakan di halaman belakang Mako Polres Kutai Barat. Simulasi tersebut menampilkan rangkaian peristiwa yang didasarkan pada laporan polisi tanggal 3 Maret 2024 lalu yang menggambarkan adegan kekerasan terhadap seorang anak yang menyebabkan kematian. Dalam simulasi tersebut, pelaku Angelina Soy didampingi oleh sejumlah saksi yang turut memberikan kesaksian mereka terhadap peristiwa tersebut. Dengan menggunakan berbagai alat peraga seperti gunting, kain sarung, hingga peti kayu. Rekonstruksi tersebut memperlihatkan sebanyak 38 adegan jalannya peristiwa sesuai dengan pasal 340 KUHP, subpasal 76C jungto pasal 80 ayat 3 dan 4 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Polres Purbalingga menggelar rekonstruksi peristiwa pembunuhan supir truk di jembatan Sungai Serayu, Desa Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Polres Purbalingga menggelar rekonstruksi peristiwa pembunuhan supir truk di jembatan Sungai Serayu, Desa Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.
4 orang tersangka memperagakan proses pembunuhan yang dilakukan sesuai dengan peranan masing-masing hingga korban dilempar oleh para tersangka dari jembatan ke Sungai Serayu. Kasat Reskrim Polres Purbalingga, AKP Aris Setianto mengatakan pihaknya telah melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan. Ada kurang lebih 40 adegan yang menggambarkan peristiwa yang dilakukan para pelaku. Di mana dengan rekonstruksi ini menambah perkembangan apa yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian hal ini bertujuan untuk melengkapi apa yang pelaku-pelaku lakukan. Selanjutnya kita akan melengkapi pemberkasan, selanjutnya akan kita kirim ke kejaksaan supaya segera untuk ditindaklanjuti berikutnya dan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwasanya kita sudah melakukan upaya sehingga dari sesuatu yang tidak terang ini bisa kita ungkap. Disampaikan bahwa rekonstruksi yang dilakukan langsung berada di TKP, yaitu jembatan Sungai Serayu, sehingga lebih menjelaskan peristiwanya. Selain itu, digambarkan juga TKP lain saat pelaku sempat membawa korban di hotel dan saat pelaku menabrak mundur korban dengan truk. Diberitakan sebelumnya, Polres Purbalingga berhasil mengungkap kasus pembunuhan supir truk bernama Oktanovan Dwi, warga desa Pagar Gunung, Kecamatan Pagaruyung, Kabupaten Kendal. Korban ditemukan di Sungai Serayu, Desa Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, dalam keadaan terkait tali tambang. Pelaku berhasil diringkus Satreskrim Polres Purbalingga dibantu tim Jatanras Polda Jawa Tengah. Tersangka yang diamankan yaitu P, 37 tahun, pekerjaan supir selaku eksekutor. Kemudian AB, 22 tahun, KSA, 24 tahun, dan AT, 19 tahun. Ketiganya membantu melakukan pembunuhan terhadap korban. Dari Humas Polres Purbalingga Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus curanmor dan mengamankan puluhan sepeda motor. Selain itu, unit Reskrim Polsek Tambora juga mengamankan 3 pelaku curanmor. Unit Reserse Kriminal Polsek Tambora berhasil mengungkap tindak pidana pencurian sepeda motor. Dalam pengungkapan ini, puluhan sepeda motor berbagai merek berhasil diamankan petugas. Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Doni Agung Harfida menjelaskan bahwa pengungkapan ini dimulai dari adanya laporan masyarakat yang kehilangan sepeda motor. Selain itu, unit Reserse Kriminal Polsek Tambora juga mengamankan 3 orang tersangka. Kami membenarkan adanya pengungkapan tindak pidana pencurian motor yang TKP-nya di beberapa lokasi di wilayah Tambora dan di wilayah Cengkareng dan Tanjung Duren. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus curanmor. Tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan pelaku curanmor yang saat ini masih dalam pengejaran. Dari tim Humas Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Polsek Cengkareng, Jakarta Barat mengamankan pelaku pemerasan terhadap sejumlah toko minimarket di Jakarta Barat. Pemerasan dilakukan dengan alasan meminta THR Idul Fitri. Kapolsek Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Hasolowan Situmorang, didampingi Kanit Reskrim AKP Dwi Manggala Yuda, menggelar rilis penangkapan pelaku pemerasan terhadap sejumlah minimarket di Jakarta Barat, Selasa 23 April 2024. Selain melakukan pemerasan, pelaku juga mengancam kepada pelayan toko. Pelaku berhasil melakukan pemerasan dan totalnya bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan berikut barang. Hasil penyelidikan kami, ada 3 toko yang pelaku datangi, kemudian caranya pelaku meminta uang dan meminta barang. Selanjutnya ketika petugas toko menyerahkan struk pembayaran,
yang bersangkutan tidak mau bayar. Pelaku tolak diri. Pelaku juga menyampaikan ancaman kepada pelayan toko, petugas toko, apabila tidak diberikan, maka kendaraan yang di depan toko akan dikempeskan bannya. Kejadian yang bersangkutan mengancam dengan kata-kata. Untuk besarannya bervariasi, mulai dari barang ratusan ribu, kemudian uang. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 kita terapkan bahwa pelaku memiliki atau memaksa orang untuk memberikan sesuatu barang dan tentu kepentingan sendiri dengan cara Guna mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP pidana tentang pemerasan dengan ancaman pidana penjara 9 tahun. Dari tim Humas Polsek Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Polres Malang dan Polda Jatim berhasil menemukan sebuah pabrik rumahan yang memproduksi narkoba dengan jenis narkotika sabu di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Pabrik narkoba skala rumahan ini diduga berproduksi selama 4 bulan. Dari jajaran Polres Malang, khususnya Satres Narkoba, melaksanakan konferensi pers ungkap kasus HUM Industri, produksi rumah narkotika jenis sabu. Dengan tempat kejadian perkara, langsung kita laksanakan rilis di lokasi, yaitu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di rumah produksi ini sudah dilaksanakan sebanyak 5 kali produksi. Dari keseluruhan itu adalah uji coba seluruhnya. Masih diuji coba lagi, pembuatan kedua masih dicoba lagi, pembuatan ketiga diuji coba, itu tidak ada diedarkan, baru yang kelima. Yang kelima dirasa sudah bagus oleh beberapa pelaku yang ada di sini, itu diedarkan. Nah, para tersangka ini dijerat dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun. Semua lapisan masyarakat, stakeholder, untuk mempunyai sense of crisis sekaligus sense of belonging. Mari jaga, mari selamatkan keluarga kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, agar tidak menjadi korban peredaran dari narkotika. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.